Welcome to Kluif Podcast. Podcast yang paling gak laku, gak pernah didengar, emang gak ada yang suka, emang aduh gembel gitu kan. Terus gila, gue baru makan tuh baru sekarang nyet, sumpah. Ini gue baru sekarang baru makan. Dari pagi, dari siang, dari sore belum makan. Cuma buat nungguin bapak gue ke proyek. Maaf ganggu nih. Di sini gue cuma mau ngingetin doang. Jangan lupa pakai masker, bawa sanitizer, semprot juga dulu barang-barang kalian dari luar. Biar safe aja gitu kata orang-orang mah. Terus juga jangan lupa mandi sebelum kalian berkomunikasi sama orang rumah. Biar orang rumah tetap safe, kamu juga bisa safe gitu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kluif Podcast. Sekarang gue punya tamu gitu, tamu terwah banget gitu. Tamu yang suka The Beatles. Terus kalau performance, gue seringnya liatnya jazz sih. Cuma kata dia itu tuh nggak sering. Cuman mungkin yang di-expose tuh kayak kebanyakan tuh jazz. Nah di sini ada Theo The Beatles, asik. Theo Halo The bro, Beatles. Theo The Beatles lagi. Halo bro, hello penonton dan pendengar Kluif Podcast. Apa kabar nih Theo? Baik bro, doing well. Lo gimana Kluif? Kluif semakin berjaya, semakin banyak editannya, asik. Sekarang Kluif udah punya berita loh, kalau setiap podcast sekarang ada berita-beritanya fun fact gitu. Hari ini apa nih beritanya ini? Oh, hari ini fun fact dan beritanya tuh ada ya seputar musik The Beatles juga. You're listening to Kluif Podcast. Terus gimana nih, band-band lu nih gimana nih pas corona tuh masih bergerak kah atau ya udah diem aja gitu, nggak ngapa-ngapain? Band gue tuh selama corona tuh semakin tidak laku. Ya gimana nih? Karena pada tutup ya kan, kafe-kafe segala macem, terus Yes. acara-acara yang ada kerumunan pada nggak boleh diadain ya. Kita sudah tidak laku, semakin tidak laku dong. Karena ya gitu, Kasian kondisinya sekali. pandemi tiba-tiba datang 2020 ya, kita bisa apa gitu. Cuma bisa nyetem gitar sama genjreng doang sih ya gimana. Tapi nggak tahu ya, menurut kalau gue itu ngelihat 2020 pas ada pandemi tuh gue ngerasa kayak wah ini tuh adalah waktu teremas gue, menurut gue ya, buat anak muda apalagi juga. Karena waktu 2020 yang maksudnya di corona ini kita bisa mempersiapkan konten atau nggak lagu buat dipromosin buat 2021 gitu. Jadi matengin dulu ya kan, make it into gold. Anjay. Oh ya nggak boleh ngomong anjay, nanti di penjara. Jangan. Terus gimana lo pandemi ini lo bikin karya apa lagi nih? Single atau cover gitu? Gue semenjak coronavirus yang masuk ke Indonesia itu kan Maret ya. Gue kalau nggak salah tuh April atau Mei gitu. Temen gue tuh ngajak bikin band gitu. Baru berdua gitu kan. Ya itu kayak dia suka bikin musik, bikin lagu, tapi nggak ketemu liriknya. Nah dia ngajak gue gitu, bikin band yuk gitu, bikin lagu kita, gue bikin musiknya, lu bikin liriknya gitu. Nah, oke, ayo. Gue kira bercanda kan. Terus lama-lama ngajak-ngajak orang sekali latihan, kok nih menjanjikan nih. Nah dari corona itu tuh, gara-gara corona ya kan, semua pada diem di rumah, jadi kayak semua pada mikir gitu kan. Akhirnya jadilah band namanya Magnolia Celebration. Yang belum follow silahkan follow @magnolia_celebration. Itu kemarin tanggal berapa ya? Kemarin tanggal 17 September baru rekaman single pertama judulnya Metaphor. Asik. Jadi, tunggu aja ya. Jadi gitu dah hasil corona, jadi gue bikin band, iya benar. Jadi ini single-nya tentang apa nih? Bisa boleh nggak di teaser dikit gitu? Singlenya itu tentang cinta, tapi bukan yang kayak cinta unyu-unyu geli gitu sih. Ini cinta tentang perselingkuhan. Gitu. Jadi gue bikin, jadi si teman gue, jadi gue punya bandmates, temen gue tuh ada Vicky kan. Vicky gitarnya, gue bass, terus ada Panca gitar juga, ada Nico sama drum gitu kan. Vicky itu bikin lagu tapi nggak ketemu liriknya, diminta bikin lirik dong. Nah waktu itu isu yang paling anget ya kan, paling hot itu adalah salah satu public figure lah ya, kita bilang artis YouTube lah ya. Ya family friendly pokoknya lah. Itu sempat tersandung kasus yang tadi gue sebutin tuh, tema lagu itu. Terus gue mikir, ini gimana ya perasaannya si cewek yang
tinggalin ya. Gue mikir gitu kan. Gue bikinlah lagu judulnya Metafor gitu. Ini udah ada beatnya atau masih lirik nih? Itu waktu itu si Vicky itu biasanya dia ngasih nada sama genjrengannya, sama kunci-kuncinya. Nah, gue liriknya. Nah, ketika udah jadi lirik sama nadanya, biasanya kita kumpul langsung berempat. Cuy, kita punya lagu baru nih. Cereng, dicoba drumnya, coba bassnya, coba gitarnya. Jadi tuh langsung satu lagu. Nah, itu prosesnya sebulan kali ya nyari-nyari gitu. Nah, terus kemarin 17 September itu udah rekaman, udah jadi. Tinggal di mixing, mastering, di atur-atur segala macem. Mungkin beberapa minggu ke depan udah bisa rilis. Mudah-mudahan. Nanti bisa nih dipromosi lah ya di Wave Snapgram gitu kan. Jangan lupa @magnolia.celebration. Ini malah gue promosi di podcast orang nih. Maaf nih. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malah Apa-apa, bagus. Apa-apa. Alright. Gue pengen tahu nih, gue pengen nanya sama lu. Lo sejak kapan lo punya niatan untuk kayak, gue pengen bikin band gitu. Pertama kali banget itu sebenarnya gue diajak ngeband tuh cuma iseng-iseng doang. Itu tahun 2016. Itu gue cuma main kahon doang. Tapi setelah pensi itu kelar udah gitu kan. Nah, waktu itu sempet jadi gini, ini ceritanya gimana gue bisa bikin band. Itu awalnya tuh mulanya tuh dari gimana gue bisa suka The Beatles. Jadi gini ceritanya. Waktu itu ada orientasi kan, siswa baru waktu SMA. Gue waktu itu kelas 3 SMA, kelas 12. Waktu itu temen gue bawa gitar abis acara itu kan. Dia main tuh lagu di gitarnya. Lagunya Blackbird gitu kan. Waktu itu gue belum tahu tuh lagu Blackbird. Terus gue tanya, cuy itu lagu apaan sih? Lagu Blackbird dari Beatles. Oh iya aja. Buka YouTube, gue tulis Blackbird di Beatles. Set, denger kan enak. Nah biasanya kan YouTube kan autoplay tuh ya. Udah tuh abis Blackbird abis, lagu Beatles lain, anjing apa nih enak, terus lain enak juga deh, enak kan, gue langsung tuh demen lagu-lagu The Beatles tapi yang sebatas di YouTube doang, buat yang kayak di album apa gue belum tahu gitu kan. Nah ketemulah gue sama satu temen namanya Vincent ini tuh Beatlemania, suka The Beatles dia dari dulu gitu kan. Gue cerita ke dia, cuy gue suka Beatles, gue sama dong. Terus akhirnya gue diajak nonton live music sama dia Beatles. Di hari itu dia bilang, cuy, apa kita bikin band tribute Beatles ya? Lu jadi apa, gue jadi apa gitu. Ayo. Tapi masih sebatas ayo aja gitu kan. Baru mikir kayak, kita ajak ini gitu. Nah, waktu itu gue basket, itu kelas 3 SMA, tanding terakhir kali. Pas pertandingan terakhir di kelas 3 itu, gue mikir, anjing gue udah gak kuat main basket nih, udah culun gue, udah banyak yang lebih jago daripada gue, apa gue fokus musik ya? Ya udah gue waktu itu setelah pertandingan hari itu, gue putusin, gue teguhin diri gue supaya fokus ke musik. Akhirnya pensi bulan November 2018 itu gue pertama kali main musik Beatles di sekolah. Dan untungnya waktu itu tuh pecah, makanya itu yang bikin gue sama teman-teman gue tuh, ayo kita harus lanjut, jangan sampai berhenti di sini. Akhirnya lanjut terus sampai akhirnya sekarang ini Beatles gitu. Asik, keren. Panjang ini, gue takut kesannya bawel bet, tapi gitu ceritanya panjang. Oh nggak apa-apa. Orang tuh suka aja denger cerita orang, apa-apa. Podcast tuh memang isinya tuh cerita gitu. Lo emang maksudnya genre lo tuh lebih ke The Beatles atau ada referensi lain gitu? Gua ini fun fact ya, gua tuh dulu sebelum Beatles, gua dengernya Eminem sama Macklemore. Jadi waktu SMP tuh gua nge-rap gitu. Nge-rap tuh, geli banget gua. Eminem, Macklemore gitu. Terus gua denger Red Hot Chili Peppers, Nirvana gitu kan. Tapi gua masih sebatas enak nih lagunya. Oke gitu. Beatles itu seakan-akan tuh kayak musiknya tuh nusuk ke jiwa gitu. Anjing nih, dari lagu, penampilan, orang-orangnya tuh kayak setiap personilnya tuh punya personality beda-beda yang bikin gue jatuh cinta sama Beatles gitu. Jadi itu yang bikin gue, gue stay sama Beatles. Keren. Masa alirannya ya pasti gue karena cinta mati sama Beatles sih, gue alirannya Beatles rock and roll gitu lah. Tapi gue belajar buat aliran kayak, karena gue masuk Mofomic, UKM di kampus itu gue kayak belajar R&B, pop gitu segala macam. Gue juga mulai adaptasi lagi. Terus anjir gue jadi blank kan. Tadi gue mau nanya itu. Gue jadi blank sendiri, bangke emang.
kalau nanya gue juga gue jawab, tapi pas gue tengah jawab anjing tadi pertanyaannya apaan ya? Tapi pada saat lo ngebangun sebuah band, pasti ada dong maksudnya cerita-cerita yang kayak seneng, cerita kesel, ada berantemnya, ada apa. Ceritain dong. Wah, Mungkin close di rumah mungkin pengen denger. Anjay close. Anjay kan. Jangan sebut. Kan di penjara loh. Asik close di rumah. Oke, ini gue cerita dari senengnya dulu kali ya. Kalau dari senengnya sih tentunya nambah channel teman-teman jadi banyak, terus kayak nambah wawasan, terus ngeband tuh kayak apa ya, ditonton banyak orang lu merasa ganteng gak sih, apalagi cowok kan, tampan dan mempesona gitu, Asik. kenal orang ya terus kayak apa, jadi bikin kita nggak bosan gitu kalau misalnya kita ngeband gitu kan, jadi kayak lagi gabut gitu, bikin lagu main gitar lah gitu. Terus sih kalau misalnya yang sukanya lagi tentunya duit, gaji ya. Itu yang top of the top itu, gaji fix tuh bikin senang tuh. Nah mungkin nggak ada yang nggak senang dikasih gaji. Ini gajinya udah berapa juta nih? 10 juta, 60 juta? Waduh, nggak kehitung dah. Asik. Bukan nggak kehitung karena banyak, karena nggak pernah perhatiin. Jadi itu performance beda-beda berarti ya? Ya perform beda-beda. Terus yang nggak enaknya nih, gue ada cerita satu kali. Waktu itu main di sekitar Menteng kalau nggak salah Menteng ya. Jadi acara itu tuh kita main nih kan. Acaranya tuh venue-nya tempatnya itu semi indoor. Jadi buat yang main bandnya itu atasnya ada atap, tapi sampingnya nggak ada atap. Sialnya waktu itu hujan. Soundman-nya yang ngatur soundnya itu kayak nggak punya inisiatif, nggak punya kesadaran buat anjir nih hujan, itu kabel. Apakah saya harus memindahkan kabel itu dari air? Tentu tidak. Dia duduk doang gitu kan. Main. Temen gue tau-tau diem. Ternyata kesetrum. Gitarnya nyetrum. Jadi kayak, kok diem? Pas gue gerak dia gini-gini cuy. Apa men? Setrum gue. Terus gue liat kabelnya tuh udah kayak hampir menggenang setengah dari kabel itu air. Gue kayak, aduh. Gue udah pusing kan. Gue harus nyelesain lagu. Terus gue harus ngomong soundman-nya. Jadi gue kayak, fokus gue kepecah gitu kan. Udah gitu parahnya, nyetrumnya makin parah. Awalnya gitar yang paling kiri, lama-lama gitar yang paling kanan, sampai ke bass gue. Sampai yang paling parah nih klimaksnya sih, ngeband nih kan. Karena nyetrumnya udah parah, setengah lagu habis udah. Terus kita cabut gitu. Itu kayak, anjir, barusan kita ngapain ya? Ngeband kayak nggak ngeband, untungnya tuh tetap dibayar. Coba nggak dibayar, buset, gue obrak-abrik kali. Enggak lah. So, ya, gue pasti ngomel-ngomel sih kayak gitu tuh. Wah, ya pastilah. Pasti betul kesel. Jadi kita kan main tuh soundman tuh kan untuk mendukung kita kan, karena jujur aja tanpa soundman kita nggak bakal bisa main tuh. Tapi kalau misalnya yang mendukung kita aja nggak ngedukung, ya gimana kita mau memberikan yang terbaik buat orang-orang kan? Itu bikin kesel tuh kadang-kadang tuh. Lagi yang kemarin kena air, parah tuh. Tapi mereka nggak ada backupan, misalnya kayak dikasih apa sih tenda-tenda yang itu tuh, boot. Gak ada. Kagak ada, emang wadadau emang bang sih. Lo gue denger tuh lo perform sudah 27 kali. Ya sekitaran gitulah. Sebenarnya itu angka 27 kali itu kalau misalnya dibanding sama orang-orang yang di luar sana tuh pasti ya berapa lah gitu kan. Tapi gue yang gue seneng sih dari 27 kali itu tuh setiap performance tuh seenggaknya ada satu yang gue dapet gitu. Misalnya hari ini gue harus begini nih, gue ngeliat senior gue di samping kan, cara interaksi penonton kayak gini, terus kayak hari ini gue kenal ini gitu. Jadi setiap ada performance itu gue pasti ada something yang gue ambil, entah itu berbentuk material, entah itu berbentuk teman segala macem, tapi at least gue bawa pulang sesuatu dari performance itu. Keren. Walaupun cuma 27-28, terus yang bikin seneng sih itu sih. Gue tuh baru karena tuh emang gue baru mulai tuh tahun 2018. Terus tahun 2019 pas SMK mau lulus, kayak karena mau lulus itu tuh gue harus stop dulu kan. Gue harus stop karena gue harus fokus dulu. Jadinya gue baru 7 tuh baru 6 anjir, 6 performance. Emang oke. Selama 7 dan 6 performance itu lu memberikan yang terbaik, itu udah lebih dari cukup menurut gue mah.
Tapi lu nih lagi ada rencana ini gak sih? Ada rencana buat bikin EP gitu? Ada. Jadi kan kemarin tuh rekaman kan itu pertama. Nah, gue sama teman-teman gue tuh rencana, oke habis single ini keluar, ntar beberapa lama, sekitar beberapa bulan, kita keluarin single kedua. Terus single ketiga, nanti kalau misalnya sekiranya dari 3 single itu emang udah pecah, udah lumayan ngangkat, kita bikin album nih, full album. Kalau si Vicky itu temen gue, pengennya full album sih. Ini kalau misalnya gue sebenarnya ngikut aja sih. Karena untuk di skena permusikan Indonesia, gue akuin itu Vicky temen gue itu lebih berpengalaman. Jadi gue mikir kayak, oke, full album nggak apa, EP nggak apa, yang penting karya kita didengar orang gitu. Rencana sih ada EP atau full album. Tapi saya udah tahu berapa single, berapa lagu, terus tentang apa aja gitu. Udah, jadi Magnolia Celebration itu kalau misalnya ngulik-ngulik itu udah kumpul total udah 7 lagu, tapi nggak semuanya matang, masih ada yang kayak oh ini kurang ini gitu. Tapi yang paling matang ya yang kemarin direkam itu Metafor. Jadi tinggal kalau misalnya udah ada fulusnya duitnya ya kan, udah ada namanya, tinggal dimatengin semua sama tambah sekitar 1 atau 2 atau 3 lagu. Mudah-mudahan ya kan, mudah-mudahan meluncur tuh album. Asik. Amin. Amin, amin. Amin. Gue tuh jujur gue lagi bikin single juga. Gue lagi bikin single gue. Dan ini sebenarnya single kedua yang gue lagi nulis. Sebenarnya sih gue ada single satu. Cuman karena menurut gue terlampau taruh ego gue di situ. Jadinya susah gue untuk berpikir ya kan. Karena gue dalam pembuatan lagu itu tuh gue langsung kayak mikir, oh gue harus kayak misalkan si Her, gue harus bikin kayak Justin Timberlake gitu. Jadi pressure banget kan. Nah gue langsung deh coba gue bikin lagu baru. Bener-bener pure, tulus, nggak usah taruh ego lo. Oke lah boleh, cuman maksudnya nggak usah terlampau yang neken banget, cuman tetap ada. Terus yaudah akhirnya bisa, cuman gue kayak butuh pencerahan dari lo nih. Lu gimana caranya tuh lu bisa membuat lagu Metafora itu? Ini kalau boleh tahu lagu lu tentang apa nih yang kedua nih? Ini tentang ini sih, karena aduh, gue tuh jomblo. Jadinya kayak gue tuh iri sama orang. Nah, itu tentang itu tuh. Oke. Kalau kalau yang ini kan lagu lu itu kan kayak lebih ke apa perasaan pribadi gitu ya, yang lu rasa gitu. Kalau misalnya metafor itu kan tadi lu tentang metafor itu gue kayak ini aja kayak ngebayangin apa sih rasanya jadi cewek yang diselingkuhin gitu, tapi dengan sentuhan-sentuhan gimana caranya supaya lagu itu nggak terlalu literal gitu. Kayak misalnya apa ya? Misalnya kayak kalau kalau alaynya nih ya, I love you dibanding sama I will take you to the moon and back itu kan beda kan, beda beda nangkepnya, beda rasa juga. Jadi gue untuk nulis metafor atau lagu-lagu lainnya tuh gue curahin dulu nih semuanya nih, terus gue mikir gimana caranya supaya lagu ini tuh nggak terlalu literal tapi tetap jujur. Jadi gue kayak cari sinonim atau kayak cari gimana caranya supaya ini tuh kayak terbungkus rapi secara artsy gitu, kayak kind of gitulah. Lu kalau nulis lagu gitu tuh, lu butuh ke kafe dulu sendiri kah atau gimana untuk penulisan lagu itu? Gue nulis lagu nggak pernah di luar sih, gue selalu di dalam. Biasanya itu jam 12, jam setengah 1 tuh pengen tidur tapi nggak pengen tidur, tapi banyak apa train of thoughts gitu, kayak masih berpikiran gitu. Udah gue liat gitar, gue ambil, gue coba genjreng-genjrengnya, kunci ini masuk nggak ya, terus gue tulis. Lebih seringnya sih ya gue genjreng-genjreng nulis, kok gembel sih, hapus tidur. Kalau misalnya sabi nih ya gue rekam gitu di HP gitu kan. Pernah sekali tuh bikin lagu bareng teman-teman di ini kayak di warung gitu, cuman tuh depressing banget karena kalau udah buntu itu kayak gimana ya, terus kayak otak kayak udah berasap gitu, terus kayak ditinggal sayang, dirampungin susah gitu. Gue lebih sering sih sendiri di rumah di kamar jam 12 gitu sih, lebih enak dapet vibe. Kalau gue tuh kalau bikin lirik ini aja tuh gue bener-bener yang harus ke tempat yang emang kafe yang emang nggak begitu, ya maaf ya gue bukan gimana, cuman kafe yang nggak begitu laku, yang maksudnya sepi lah. Iya. Nah itu tuh gue butuh tuh yang kayak gitu tuh. Jadi yang tetap tempat rame cuman nggak rame gitu. Setiap orang punya metode masing-masing sih yang terbaik aja.
Tapi gue sambil dengerin lagu-lagu referensi gue. Jadi kayak Nah, oke, gue harus nge-feel banget gimana caranya gue harus nge-feel nih lagu biar gue bisa berpikir. Terus gue pun sumpah susah banget sih. Gue bikin nada itu susah. Jadi gue udah bikin dari awal oke gini nih. Terus gue udah ganti lagi. At the end balik lagi ke awal. Ternyata anjir banget. Gue udah sabar. Tau gini ya balik lagi sama awal. Okay, before we continue the podcast, saya persilakan untuk The Breaking News Girl untuk membawakan breaking news dan fun fact ya. Silakan. Clue Breaking News. Hai guys, balik lagi nih sama gue Dora. Nah, kali ini gue bakal baca berita tentang The Beatles. Berita terhangat di minggu ini untuk kalian para Clue kesayangan. Asik. Nah, kali ini gue bakal bawa 2 hal berita tentang The Beatles. Berita pertama itu ada datangnya dari Callaway Arts and Entertainment dan Apple Corps Ltd yang ngumumin buku resmi yang berjudul Get Back. Nah, Get Back ini adalah buku dokumenternya The Beatles yang berisikan tentang awal karirnya The Beatles tahun 1964 sampai tahun sekarang. Nah, buku dokumenter ini nanti bakal dirilis tanggal 31 Agustus 2021 guys. Dan kalian harus tahu, buku-buku ini tuh tentang ada kayak draft awal mereka ngerintis lagu, terus kayak ada kesalahan-kesalahan saat mereka melakukan perekaman atau penyimpangan-penyimpangan yang pernah ada. Dan juga ada film dokumenter ini akan diadakan atau akan ditayangkan tanggal 27 Agustus tahun 2021 tahun depan guys. Jadi penasaran gak sih? Gue sih jadi penasaran sih itu film dokumenter tuh kayak gimana gitu. Karena tuh dari awal perintisan mereka berkarir sampai tahun sekarang pasti itu kayak up and down-nya mereka gitu. Nah, berita kedua itu ada tentang Grammy yang didapatin pertama kali saat mereka merintis karir jadi grup band The Beatles gitu. Itu ada Best Performance of Vocal Group. Nah, itu lagunya yang dibawain itu ada A Hard Day's Night. Itu kalian pasti pada tahu lah ya, lagunya itu tuh lagu yang paling terkenal yang pernah mereka ada. Dan juga ada Best Performance Rock and Roll Recording. Itu sama jadinya lagunya A Hard Day's Night juga. Nah, itu guys yang bisa gue sampein. Semoga berita-berita The Beatles ini bisa menambahkan pengetahuan kalian. Dan gue jadi penasaran sih sama tahun 2021 bakal kayak apa sih film dokumenternya itu. Kita tunggu aja ya guys ya. Semoga kayak bisa menjadi inspirasi kita semua gak sih para pemusik atau yang merintis musik karirnya dari awal. Bye-bye Cliff. Pernah tuh sekali tuh gue bener emosi berat sih. Mungkin apa ya, waktu itu gue juga sih yang goblok. Waktu itu gue hari Jumat gue bersama teman Anda juga si Anus. Tahu nih. Tahu gue. Hai Steven, lu nonton nggak? Nonton lah, gue suruh tonton lu. Gimana? Gue sama Steven sama siapa lagi ya? Gue lupa deh. Gue waktu itu sama temen gue SMK atau sama siapa gitu gue lupa. Kita ke nyebut merah. Nanti diedit aja deh. Ke salah satu bar yang waktu itu belum ada pandemi gitu. Yap. Udah nih. Gue pikir tuh pulangnya maksudnya jam 12, gue tahu, soalnya besokannya tuh gue ada perform pagi. Terus abis itu ternyata pulangnya jam 1 atau jam setengah 2 gitu, gue lupa. Itu baru banget cabut. Terus gue tuh dari situ karena gue juga capek juga kali ya, abis dari bar juga. Abis itu pagi-pagi tiba-tiba gue dibangunin jam 7 pagi. Bayangin aja gue bener capek, suara gue masih ini banget. Terus gue dipaksa untuk nyanyi. Alhasil, wah itu termalu, terbete, terkesel. Karena gue juga bego, terus juga gak sempet minum teh sama madu. Gue tuh kalau sebelum nyanyi pasti gitu, madu sama teh dulu biar ritual lo gitu ya. Melancarkan suara saya. Terus udah dari situ sampai di lokasi. Jadi pianisnya itu gue dijanjian sama pianis si A, tapi yang datang malah si B. Wah, Oke. Padahal udah latihan sama si A. Tuh kayak aduh kesel banget ya, sabar. Terus pada saat gue udah bilangin pokoknya lagunya begini ya.
jangan di luar dari apa yang gue udah latihan. Terus pas dia pas latihan sama dia sekali, dia udah ngikutin. Pas perform si anjing malah di luar dari apa yang gue perform. Alhasil untungnya mulut gue rada-rada pinter untuk improv. Anjing emang. Terus sempat sekali juga sih gue, karena mungkin suara gue juga masih berat banget karena pagi-pagi kan. Sempat satu note datar. Wah, kesel. Oh, no. Malu. Oh, no. Worst. Itu gue diliatin. Ada salah satu cewek gitu liatin gue kayak, wow. Gue kayak, jangan panik, Chloe. Jangan panik. You can do it. Udah dari situ, gue langsung ke kamar mandi. Gue langsung kayak, anjing men, tai banget. Anjir, itu terpanik sih. Fuck. Anjir. You're listening to Chloe Podcast. Lu lebih mending flat, fales, atau voice crack? Flat, voice crack, fales. Gue sih mendingan flat. Kalau voice crack tuh kayak merusak semuanya gitu. Lo punya nggak? Punya pengalaman kayak gitu? Wah, pernah. Ini parah banget sih. Waktu itu gue pertama kali main Beatles di mall gitu kan, di salah satu mall di Alam Sutra. Itu di food court-nya. Itu gue pertama kali main, tapi gini, di Beatles itu tuh ada lagu yang namanya Long Tall Sally. Itu tinggi banget. Jadi Paul McCartney nyanyi teriak banget kan. Sementara saya belum pernah menyanyikan lagu itu kan. Terus ditanya sama vokalisnya, sama Lennonnya gitu lah. Kan gue Paul McCartney nih, terus ada John Lennon gitu kan. Bro, Long Tall Sally bisa gak? Karena gue baru dan sotoy dan gak pengen ngecewain, gue bilang, bisa mas. Udah tuh, jreng. Kacaunya nih ya, kan lagunya tuh kayak ibaratnya gue ibaratkan ada dua bagian nih. Ada bagian pertama tuh solo kan, terus sama bagian terakhir. Bagian pertama fales, bagian kedua suara gue habis. Jadi kayak tinggal suara. Terus ada voice crack-nya juga. Aduh, gue turun dari panggung setelah main, gue gemeter, terus gue kayak merasa bersalah tuh sama orang-orang yang ada di sana gitu. Anjing, gue ngapain barusan? Jadi kayak merusak, bener kata lu, mending fales menurut gue, karena voice crack tuh kayak aduh. Gue nggak bisa gue. Aduh. Tapi itu gila, gue baru berapa kali performance tuh, baru pertama kali gue langsung dapetin flat note itu tuh diliatin lagi anjing. Malu-maluin. Gue langsung, gue malu sih, malu parah. Gue langsung kayak nunduk aja kalau udah liatin dong, kayak nunduk aja. Tapi untungnya orang tetap kayak, suara lu bagus gini. Gue pengen gue balikin. Gue tahu lu pasti lu pengen nyebut itu flat note anjir. Lo tuh lebih, yang gue lihat ya, lo lebih zen, lebih sabar, lebih kayak kalem, tenang gitu. Gila. Gue pas rekaman buat TV aja tuh, gue berantem dulu sama bapak gue anjing. Gue berantem dulu di tempat rekaman, gue berantemin. Karena ya gue lagi sih yang bego. Gue tuh emang terlampau bego. Gue emang always bego. Jadi gue lupa deh hari apa tuh. Hari itu pokoknya gue mau rekaman malam. Nah gue sotoy nih. Gue tuh kalau abis olahraga pagi itu pasti udah capek. Udah gak mungkin gak capek malamnya. Gue sotoy nih. Siang-siang jam 1 gue nge-gym nih. Di Teko, Teras Kota lah ya. Terus udah tuh udah gak tidur. Mending deh kalau misalnya abis gym tidur ya. Ini enggak. Bener-bener udah gym, gak tidur. Ya udah langsung ke tempat rekaman. Dalam keadaan gue udah capek, terus di-push, kamu sih gini. Wah, emosi. Gue emosi akhirnya. Suasana. Betul, terus habis itu di tempat rekamannya itu tuh, gue bilang ke pianisnya, untuk keluar dari ituan zona rekamannya lah. Nah, gobloknya, jadi di tempat buat apa sih yang
yang buat atur-atur itu lah mesin-mesinnya. Itu ada orang-orangnya, bapak gua sama pianisnya. Nah, di zona rekamannya itu ada emak gua sama gua. Gua lagi kesel, gua akhirnya emak gua yang mendengarkan gua untuk kesel-keselnya. Dan gobloknya adalah gua udah bacot-bacot nih, ya kan? Udah kayak anjir gini. Ternyata mikrofonnya masih menyala. Mantap. Dan orang yang di luar situ mendengarkan gua marah-marah. Ya Allah. Terus lu ngeliat ekspresi mereka nggak? Gue gak ngeliat sama sekali, gue ngebelakangin kaca soalnya. Anjir. Wah, wow. Itu kayak ibarat ini nggak sih? Ibarat lu ngeluh di kelas online tapi lu nggak unmute gitu terus lu denger gitu. Kayak, Iya. Gue sempat sih kalau kelas online gue sempat gue lagi main IGTV, gue lagi liatin gini, nggak gue mute. Anjir. Semua teman-teman gue pada nge-call gue terus semua. Woi, Gustavo, matiin anjing. Mute. Gap lo. Kena sama gue lagi kelasnya pas banget sama mantap. oh, gue denger tuh The Notorious One ya. Sumpah ini harus nanti pokoknya namanya harus ditit gitu. Biar julidnya nggak tahuan gitu siapa gitu. Hati-hati sih sampai bocor sih. Bisa kena gitu. Alright, I guess terima kasih banget Theo udah mau menyempatkan waktu untuk bisa masuk di konten nggak jelas, nggak ada yang dengerin, nggak laku, emang sedih banget gitu. Juga thank you juga gue ada dipercaya untuk jadi apa sih narasumber ya, pembicara di sini. Gue udah diundang. Asik. Jadi guest star. Aduh, guest lah, nggak ada starnya gue. Thank you banget buat kesempatannya nih untuk kesempatan gue promosi segala macam. Asik. Gue berbicara, thank you banget. Dan lu punya pesan untuk anak-anak muda yang mungkin mau start to make a group band gitu? Anjir, anak-anak muda, gue juga muda ya, gue 19 nih hari ini. Tapi muka lu tuh kayak udah 27 aja sih. Iya, orang-orang juga mau kayak gitu. Kayak gue sama teman-teman kelas gue dipanggil om tuh, gue nggak habis pikir gue. Untuk apa ya, untuk orang-orang lah ya, untuk semua orang, nggak mandang usia gitu. Untuk memulai grup band itu, yang pasti ya, lu harus pertama disiplin, konsisten, sama lu tahu arah lu kemana gitu. Karena kalau misalnya lu salah satu dari situ lu kagak ada, bisa pincang gitu. Entah lu misalnya lu oke, gue udah mau kesini arahnya nih band gue mau gini-gini, tapi lu nggak disiplin gitu, lu telat-telatan lah ketemu orang segala macem, lu nggak tepat waktu lah, sama aja nggak bakal jalan gitu. Terus kalau misalnya lu udah disiplin, lu udah ada visi tapi lu nggak konsisten gitu, jadi kayak sama aja gitu. Berarti lu konsisten itu untuk membuat diri lu tuh ini gue masih eksis nih, gue masih ada nih gitu. Yang penting sih yakin, disiplin, konsisten, sama visi. Nah, gue tambah satu tuh yakin tuh. Yang penting yakin. Dan tetap Biasanya berdoa. Ya betul, baru ngomong itu. Biasanya Tuhan yang ngatur. Dan juga jangan lupa kayak iklannya salah satu online shopping yang warna hijau. Mulai aja dulu, asik. Mulai masalah ke depannya mah. Kalau misalnya band gue sendiri sih, waktu gue diajak dia udah bilang, udah kita bikin aja dulu, yang penting kita punya karya. Lu nggak usah berekspektasi tinggi-tinggi, ntar kalau misalnya dikecewain sakit. Yeah. Asik. Ini pengalaman tersendiri atau bagaimana nih? Oh enggak, itu pengalaman dia yang ceritain ke gue, yang gue ceritain ke lu. Bukan pengalaman gue. Oke, terima kasih Theo udah mau datang. Terima kasih kembali. Iya, gue harus begitu juga. Dan juga gue mau kasih tahu juga, jangan lupa untuk pakai masker, bawa sanitizer, semprot barang-barang dulu sebelum masuk ke rumah. Dan jangan lupa mandi sebelum berkomunikasi sama orang, dan jangan nyebut anjay karena lo bisa dipidana. Tapi katanya udah di ini ya, udah di scrap off ya, katanya yang bikin kata anjay itu jadi bermasalah, dia udah minta maaf, tapi nggak tahu sih. Anjay itu tetap anjay lah pokoknya. Asik kok diomongin anjay. Sama bagus kontesnya. Santai aja kali. Anjay. Alright, I'll see you in the next episodes. Do your best today and tomorrow. Bye.